Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara membaca news CPI. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu gimana cara membaca news CPI yang benar. Di mana CPI merupakan salah satu berita Forex yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan harga di pasar Forex. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club di Indonesia ini, klik saja bagian menu playlistnya. Nah, di sini telah kami buatkan satu playlist khusus yaitu belajar trading Forex dari nol. Di dalam playlist yang ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Di playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan sangat-sangat lengkap step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih cara membaca news CPI yang benar. Sekarang kita buka kalender ekonominya. Ini kita pakai website forexfactory.com untuk melihat data-data ekonomi yang akan dirilis ataupun sudah dirilis. Tulis saja di Google forexfactory.com, kemudian silakan buka situs yang ini. Selanjutnya kita klik bagian menu kalender. Nanti akan dimunculkan data-data ekonomi apa saja yang akan dirilis. Kita setting terlebih dahulu. Klik bagian menu filter yang ini. Checklist mana-mana mata uang yang akan teman-teman melihat data ekonominya. Ini kita checklist yang USD karena kita akan lihat data ekonomi yang berhubungan dengan mata uang US dollar. Kemudian ini tipe dari data ekonominya, dan yang di atas ini yang berwarna-warni ini untuk tingkat kepentingannya. Yang merah ini berarti data ekonominya sangat-sangat penting. Ini penting, ini juga masih penting, dan ini kurang penting. Seperti itu. Kemudian klik apply filter. Kita lihat data ekonomi yang terbaru yaitu news CPI. Yang ini ya teman-teman. Untuk setting tanggalnya dari sini klik dulu. Teman-teman mau lihat data ekonomi dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Misal untuk 1 bulan ini penuh, kemudian apply. Dan misal kita mau lihat di bagian filter data-data ekonomi yang sangat penting saja yang berpengaruh terhadap mata uang USD. Berarti yang ini kita checklist hanya yang berwarna merah. Klik apply filter. Kemudian nanti di sini akan ditampilkan 1 bulan penuh mana-mana data ekonomi yang akan dirilis dan memiliki pengaruh besar terhadap mata uang USD. Kita lihat data yang terbaru di tanggal 14 semalam, yaitu Amerika Serikat merilis data CPI. Ada core CPI-nya, CPI bulanannya, dan CPI tahun ke tahun. Nah, teman-teman yang belum tahu apa sih itu CPI? CPI itu kalau di Indonesia disebut dengan indeks harga konsumen ataupun suatu data ekonomi yang memberikan informasi kepada kita terkait tingkat inflasi di negara yang bersangkutan. Jadi ada inflasi bulanan, ada core CPI, ini selain makanan dan energi, dan ini CPI tahunannya. Seperti itu. Nah, mana yang perlu kita lihat dari 3 data ini kan dirilis berbarengan. Yang perlu kita lihat yang paling utama adalah data CPI dari tahun ke tahun. Oke, years of years yang ini kita klik lebih detail. Jadi CPI ini berhubungan dengan beberapa data ekonomi yang lainnya seperti PPI. Kita lihat PPI sebelumnya, ini di tanggal 13 dirilis turun. Kalau PPI itu indeks harga barang dan jasa dari sudut pandang produsen. Jadi dari sudut pandang produsen ini harganya turun atau enggak. Nah, dari data PPI sebelumnya ini kan turun. Ini berhubungan dengan data CPI. Seperti itu. Jika PPI-nya turun, maka data CPI berpeluang besar terjadi penurunan
juga. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, untuk pengertian dari data ekonominya, ini merupakan perubahan harga barang dan jasa di suatu negara yang dibeli oleh konsumen, dan cara pembacaannya apabila aktual lebih besar daripada forecast, maka mata uangnya akan menguat. Sedangkan data yang di sini aktualnya ini lebih rendah daripada forecast. Forecastnya ini 3,0, data sebelumnya juga inflasi di Amerika Serikat itu berada di level 3%, dan data aktualnya ini dirilis lebih rendah. Artinya inflasi di Amerika Serikat sudah turun dari level 3% ke level 2,9%. Seperti itu. Berarti kebalikan dari kesimpulan yang ini. Kalau aktualnya lebih rendah daripada forecast, maka mata uang USD akan melemah. Kenapa? Karena kalau inflasi di suatu negara sudah mulai turun, maka bank sentral akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga, maka nilai mata uangnya akan melemah. Sampai dengan ini sudah jelas ya teman-teman, gimana cara membaca data CPI. CPI ini merupakan tingkat inflasi di negara yang bersangkutan. Kalau inflasinya terus naik, maka bank sentral harus menaikkan suku bunga. Kalau inflasinya sudah mulai turun, maka bank sentral harus melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau teman-teman trading di gold XAU USD, antara gold dengan USD, berarti arahnya teman-teman sudah tahu dong, XAU USD tren besarnya akan bullish. Seperti itu, jadi ketika kita melihat harga gold menyentuh level support terdekat ataupun ada setup teknikal yang mendukung teman-teman untuk entry buy, berarti kita lakukan open posisi buy. Jangan entry sell, sebab USD-nya melemah, gold pasti akan naik. Seperti itu. Sekarang kita buka grafik perdagangan XAU USD ataupun gold. Dari analisis fundamental yang tadi telah kita lakukan, kita memiliki kesimpulan bahwa inflasi di Amerika Serikat sudah mulai turun, The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga, maka kita harus lakukan open posisi buy. Nah, sekarang teman-teman tinggal cari setup teknikalnya. Kalau kita lihat di sini ada pola Quasimodo, jadi harga berpotensi dari sini akan naik ke atas sini. Cari level support terdekat untuk melakukan open posisi buy. Seperti itu. Fokus entry buy, jangan lakukan open posisi sell. Boleh teman-teman entry sell, tapi jangan lupa gunakan stop loss untuk membatasi kerugian transaksi kita. Karena ini berlawanan dengan market. Semoga pembahasan mengenai gimana cara membaca news CPI ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisis fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex di YouTube channel Forex Club di Indonesia ini. Kita buka playlist. Nah, di sini ada playlist analisa fundamental forex. Di sini telah banyak kita bahas gimana cara teman-teman membaca data-data ekonomi yang dikeluarkan. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Forex Club di Indonesia, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita update video dan analisa terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.